Shalom, jumpa lagi pada pagi hari ini dalam Renungan Light of Revival. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan di bawah sebuah tema kebenaran yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita bicara tentang kebenaran yang sejati secara rohani, tentu di sini adalah kebenaran yang sejati yang sesuai kitab suci. Dan kebenaran yang sejati itu kebenaran-kebenaran yang hanya di dalam Yesus Kristus saja. Dan kebenaran yang sejati juga kita bisa mengerti atau pahami atau kita dapatkan hanya melalui firman Tuhan yang kita belajar. Nah, tentu di sini bahwa kebenaran yang sejati adalah kebenaran secara rohani yang hanya ada di dalam Yesus Kristus saja. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kebenaran-kebenaran yang sejati yang ada di dalam diri Yesus Kristus ketika Dia datang ke dunia untuk menjelma menjadi manusia, kita tidak pernah dapat kesalahan apapun di dalam diri Kristus. Tapi selalu ada kebenaran-kebenaran yang sejati, kebenaran-kebenaran yang benar, yang mutlak benar, dan kita tidak pernah mendapat kesalahan apapun yang ada pada diri Kristus. Karena saudara-saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, sebenarnya kita mesti mengerti, mengetahui apa sesungguhnya kebenaran-kebenaran yang sejati, kebenaran-kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Karena kalau kita melihat banyak di antara kita orang-orang Kristen, dia tidak membutuh kebenaran yang sejati, dia tidak membutuh kebenaran yang sungguh-sungguh benar yang alkitabiah, tetapi dia hanya membutuh di mana dia bergereja. Jadi dia lebih pentingkan gerejanya atau pendetanya, tetapi dia tidak butuh kebenaran yang adalah firman Tuhan yang sejati itu. Nah, saudara, itu akan berbahaya bagi kita sebagai orang-orang Kristen kalau kita punya pandangan, punya tingkah laku, punya perilaku seperti itu. Kalau kita membaca di dalam Amsal 11 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Nah, saudara, tentu di sini bahwa kebenaran yang sejati, sekali lagi saya mengulangi bahwa pasti tentu kita hanya dapat pada Kristus, di dalam diri Kristus saja. Setelah kita mengerti kebenaran yang sejati, kita harus juga berpikir tentang iman yang sejati. Karena saudara-saudara, ada iman yang tidak sejati atau iman yang palsu. Misalnya saja, banyak orang Kristen hari ini mereka mengatakan bahwa mereka beriman kepada Kristus. Ketika ditanya, ditelusuri lebih jauh, kamu beriman kepada Kristus yang bagaimana? Ya, saya beriman kepada Kristus karena Dia sudah menyembuhkan saya dari sakit secara jasmani, karena Dia sudah keluarkan saya dari kemiskinan secara jasmani. Nah, saudara-saudara, kalau kita mendapati jawaban-jawaban seperti ini atau pernyataan-pernyataan seperti ini, tentu di sini adalah ini bukanlah kebenaran yang sejati yang sesuai Alkitab, bukan iman yang sejati yang sesuai Alkitab. Dan saudara, jika kita tidak memiliki iman yang sejati atau kebenaran-kebenaran yang sejati, maka kita akan menuju pada kematian. Kita disebut adalah orang yang jahat. Dan tentu saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam realitas hari ini, memang seperti itu. Orang tidak perlu kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sejati. Walaupun firman Tuhan itu diperkosa, dibolak-balik, bahwa dengan perbuatan baik manusia bisa selamat. Orang Kristen tidak perlu itu. Yang penting gerejanya dia di mana, pendetanya yang mana, itu yang dia pertahankan. Tetapi bukan kebenaran yang sejati, bukan firman Tuhan yang sejati, bukan iman yang sejati yang hanya pada Kristus Yesus. Bukan saja hanya orang awam, bukan saja hanya orang yang tidak belajar teologi, tetapi justru mereka yang bergelar teologi, yang bergelar STH segala macam, mereka lah yang mengajar dengan cara-cara demikian, sehingga mereka lari dari kebenaran yang sejati, dari iman yang sejati,
bahkan dari kitab suci yang adalah sungguh-sungguh firman Allah. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara, Bapak Ibu yang sementara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Apakah kita sudah memiliki kebenaran-kebenaran yang sejati yang alkitabiah? Dan apakah kita sudah memiliki iman yang sejati yang hanya pada Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan atau tidak? Ketika kita sudah memiliki iman yang sejati, kita harus mengerti kebenaran-kebenaran yang sejati itu, sehingga di dalam hari-hari hidup kita tidak menuju pada kejahatan, tidak menuju pada kematian yang dimaksud oleh kitab suci. Karena itu, marilah kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, dalam artian bahwa kita harus mengerti kebenaran yang alkitabiah, kebenaran yang sungguh-sungguh, sehingga kita tidak gampang dipalsukan oleh guru-guru palsu, oleh nabi-nabi palsu yang sementara berkeliaran di gereja-gereja, di bangku-bangku teologi, di tempat-tempat ibadah yang lainnya, yang mengatakan bahwa ada keselamatan lewat perbuatan baik, bukan hanya iman kepada Kristus saja. Ajaran seperti itu sudah tentu ajaran yang sesat, yang mematikan, yang membawa kita ke neraka selama-lamanya. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita harus memahami, mengerti kebenaran-kebenaran yang sejati yang sesuai kitab suci, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diterima oleh Kristus sebagai anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami sudah boleh belajar tentang kebenaran-kebenaran yang sejati yang hanya ada di kitab suci, yang sungguh-sungguh adalah firman Allah, dan iman yang sejati hanya melalui Yesus Kristus saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara, shalom. Biarlah firman Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Shalom.